Pada video kali ini saya akan membahas tentang pemakaian salah satu fasilitas dari AutoCAD, yaitu raster design. Raster tool ini bisa kita gunakan untuk membuat gambar atau main tracing dari gambar PDF untuk kita konversikan menjadi gambar format AutoCAD. Sebenarnya prinsipnya sama seperti tracing yang sudah pernah saya bahas di video saya, bisa dilihat di link atas ini. Tapi penggunaannya agak berbeda caranya, dan dengan raster tools ini pekerjaan tracing akan menjadi lebih cepat dan simple. Oke, bagaimana cara penggunaan raster design tools dari AutoCAD ini? Simak video berikut ini. Pertama, masuk ke toolbar group raster tools. Ini akan muncul kalau rekan-rekan install program raster design yang dikeluarkan oleh AutoCAD. Nah, setelah diinstal itu akan dengan sendirinya akan muncul toolbar raster tool. Nah, ini kita klik, kemudian di kiri ini ada insert, kita klik, akan muncul AutoCAD raster design. Kemudian tunggu sebentar. Nah, ini kita pilih mana gambar yang akan kita tracing atau kita raster. Kali ini saya coba untuk membuat kontur ya, mengkonversi kontur yang format yang ada adalah format TIFF atau gambar gitu. Kemudian kita open. Untuk pilihan insert optionnya sementara kita gunakan standarnya, jadi ini tidak kita rubah, kemudian open saja. Oke, nah di sini akan muncul pick correlation source. Nah, ini sementara kita terima standarnya saja, kemudian next. Nah, di sini unitsnya kita ganti millimeter, kemudian apply, kemudian next, dan apply. Oke, nah ini kita belum lihat gambarnya, tinggal ketik ZE spasi gambar kontur. Yang tadinya format kontur ini adalah dalam format gambar atau TIFF atau seperti JPEG gitu ya. Nah, inilah yang akan kita konversikan menjadi gambar kontur yang formatnya DWG atau AutoCAD. Nah, biasanya pekerjaan konversi gambar ini yang dari format biasanya kita butuhkan buat desain awal atau katakanlah master plan atau basic design, dan biasanya kita mendapatkan data sekunder berupa gambar kontur tapi bukan dalam format AutoCAD. Nah, kadang-kadang disinilah tantangannya si drafter atau engineer harus menampilkan gambar kontur yang berupa format AutoCAD, sedangkan data yang ada yang kita terima dari katakanlah dari engineer atau dari tim leader begitu ya, itu format konturnya dalam format gambar JPEG atau TIFF. Nah, kontur ini setelah menjadi DWG tentunya bisa digunakan untuk bermacam keperluan desain ya, seperti membuat potongan, atau bahkan bisa juga untuk dijadikan perhitungan pekerjaan tanah, galian dan timulan begitu. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini saya sudah insert gambar JPEG atau TIFF. Ini adalah gambar kontur. Nah, ini yang garis tebal ini adalah kontur mayor, sementara yang tipis ini adalah kontur minor. Nah, kadang-kadang kita menemukan kasus
Begitu kita insert gambarnya, masih berupa seperti gambar JPEG seperti ini. Nah, ini simple saja ya rekan-rekan, kita tinggal klik clean up, kemudian pilih invert. Nah, dia akan berubah seperti gambar DWG, tapi sebenarnya ini adalah JPEG. Kalau kita lihat ini ada kayak pecah gitu ya garis-garisnya. Oke, sekarang kita mulai untuk main tracing atau mengubah format gambar kontur ini menjadi format DWG atau garis-garis polyline yang biasa kita gunakan di AutoCAD. Kita klik followers di sini. Kemudian di sini ada pilihan kontur follower. Kita klik saja. Nah, di sini kita pilih kontur mana dulu yang akan kita konversikan menjadi garis polyline atau garis-garis format AutoCAD. Misal kita pilih yang kontur mayor dulu ya. Mayor yang tebal ini kita klik saja di sini. Nah, di sini kalau kita lihat ya, teman-teman lihat, otomatis itu dia garis polyline akan mengikuti gambar kontur ini, bisa dilihat. Nah, kemudian simple kita enter 2 kali ya, 3 kali, kemudian sudah menjadi garis polyline. Nah, ini sudah jadi garis polyline ya rekan-rekan. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, seperti sisa ini kita masuk lagi raster tool, kemudian followers, kontur followers, kita klik lagi di sini. Oke, 3 kali. Oke, udah berubah jadi polyline. Nah, ini bisa kita edit sedikit ya. Nah, ini satu kontur mayor sudah berhasil kita konversikan menjadi format garis polyline AutoCAD. Nah, untuk seterusnya kita tinggal lakukan hal yang sama. Kita cari lagi kontur yang mayor seperti misalkan ini. Kita klik, dengan otomatis si program akan mencari garis kontur mayor itu sendiri. Coba rekan-rekan bisa lihat di sini ya. Dengan otomatis dia akan mengikuti garis kontur mayor tersebut. Oke, kita cek semuanya sudah oke. Kemudian kita tinggal enter 3 kali. Dan garis polyline format AutoCAD pun sudah terbentuk dengan otomatis. Oke, kita lanjutkan lagi, misalkan kontur mayor yang lain seperti ini. Kemudian otomatis program akan mengikuti garis kontur mayor tersebut. Kemudian enter 3 kali. Yes, sudah berubah menjadi garis polyline. Kita lanjut ke garis mayor yang lainnya. Ini, nah, kasus seperti ini ya. Jadi karena di sini di kontur gambar kontur tersebut biasanya ada angka elevasi begini ya, dan otomatis garisnya akan terputus. Nah, ini kita simple tinggal klik di sini ada continue. Kita klik continue. Kemudian klik di garis yang berikutnya. Nah, di sini kita temui ada garis kontur yang belum sambung. Kita tinggal klik continue, kemudian klik sambungan konturnya. Nah, otomatis dia akan mencari lagi sendiri. Kemudian kita klik lagi continue. Oke, sekarang semua garis kontur mayor sudah berhasil kita konversi menjadi garis polyline dari format AutoCAD. Selanjutnya kita lanjutkan ke garis kontur minornya, ganti layernya.
Oke, semua garis kontur minor sudah kita konversikan menjadi format polyline AutoCAD. Tinggal satu lagi, ini yang terakhir ya. Kita klik, oke, enter 3 kali. Sekarang semua garis kontur yang tadinya formatnya adalah JPEG atau TIFF, format gambar gitu, sudah berhasil kita konversikan menjadi format garis polyline. Ini bisa rekan-rekan bisa lihat ya, ini adalah garis polyline semua. Oke, bisa terlihat, bisa kita select ya, kita pilih ya. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan fasilitas raster design dari AutoCAD, kita bisa memproduksi atau mengkonversikan gambar kontur dari format JPEG atau TIFF menjadi format AutoCAD, yang nantinya gambar kontur yang sudah kita konversikan menjadi format AutoCAD ini akan sangat berguna untuk proses perencanaan selanjutnya. Nah, ini tinggal teman-teman rapikan, kemudian diberikan nomor elevasinya kembali. Oke, sudah selesai pekerjaan kita. Sekarang setelah jadi kontur, tentunya teman-teman bisa memasukkannya ke COP seperti ini, begitu, dan menambahkan tentunya koordinat-koordinatnya sesuai data yang sebenarnya. Nah, cara pembuatan COP ini atau frame yang ada koordinatnya ini bisa dilihat di video saya yang lain, linknya di atas ini, silakan dilihat. Di sini juga kita bisa tambahkan arah utara dengan otomatis ya, dengan menggunakan program AutoCAD Civil 3D. Oke, sementara itu kalau rekan-rekan merasakan video ini bermanfaat, silakan dibagikan dan di-share, dan silakan di-subscribe channel saya ini untuk mendapatkan update video terbaru dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.